warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Hari ini kita mulai pembelajarannya tentang pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum mulai hendaknya kita apa terlebih dahulu? Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Syakrak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlil zikri ilman warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Amin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siap untuk belajar? Hari ini? Siap. Siap. Sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Dwi, Fatimah Rian Rahayu, Latif, Hadir, Bu. Abiu, Hadir, Bu. Milani. Hadir, Bu. Untuk melanjutkan pembelajaran, nanti konsentrasi supaya semangat, kita ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, mulai ya. Sebelum mulai nanti Ibu mau mutarkan video terlebih dahulu. Nah, sebelum itu lalu apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-hari, kamu bisa menerapkan soal bahasa. Aku mau tanya terlebih dahulu. Nih, misalnya, bayangkan kamu ingin membuat es teh manis. Nah, ada terbayang membuat es teh manis? Nah. Apa aja yang mau kamu siapkan dulu? Kemudian apa langkah-langkahnya yang akan kamu siapkan? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, coba Ai. Langkah-langkahnya apa membuat teh es manis menurut Ai? Pertama, panaskan air. Panaskan airnya, kemudian Tuangkan ke gelas. setelah mendidih baru tuang ke gelas. Kemudian Masukkan teh. masukkan teh, Terus aduk. masukkan teh dan gula, aduk rata sampai Konten sudah teraduk. gulanya larut ya. Setelah itu baru siap diminum. Jadi langkahnya berbeda-beda. Jadi enggak tehnya? Jadi. Walaupun langkahnya berbeda ya, tapi jadi. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Jadi pelajaran hari ini ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya apa kita belajar berpikir komputasional ini? Yang pertama, peserta didik kamu dapat memahami prinsip dasar berpikir komputasional. Yang kedua, tujuannya adalah kamu sebagai peserta didik dapat memecahkan masalah yang sederhana dulu. Nah, jadi ada 4 langkah berpikir komputasional. Dekomposisi 2, pengenalan pola 3, abstraksi 4, algoritma berpikir algoritma. Jadi yang keempat ini apa sih maksudnya, Bu? Masih bingung kami. Nah, yang pertama, langkah yang pertama adalah dekomposisi. Bagaimana penjelasan dan contohnya, Bu? Ini dia contoh. Dekomposisi yang pertama tadi ya. Dekomposisi ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan bisa, sebenarnya sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kita tidak tahu itu apa. Oh, itulah dekomposisi. Dekomposisi ini contohnya
pesta ulang tahun di kelasnya. Jadi Januni ulang tahun, ada kawan-kawan yang membantu bertindak sebagai menyusun ruang kelasnya, kemudian ada yang mendekorasinya, ada yang beberapa orang yang menyiapkan kue ulang tahunnya. Nah, jadi dibagi masalah tadi. Satu kelas itu membagi masalahnya. Kita menyiapkan nih ulang tahun Janu. Ayo kamu bertindak sebagai membersihkan kelas. Nah, 2 orang yang bertindak sebagai dekorasinya, menghias kelas. Ada yang menyiapkan kuenya, besok kamu beli kue ini ya. Nah, untuk Janu. Nah, itu seperti itu. Jadi tujuannya apa? Untuk membuat masalah yang besar tadi cepat selesai, kecil. Jadi kecil-kecil terbagi-bagi dia. Cepat selesainya kalau masalahnya dibagi-bagi nanti. Sampai di komposisi paham? Ada seperti di video tadi yang dijelaskan. Si Kisti misalnya disuruh mamanya melipat kain. Keluarganya kan ada bapaknya, adiknya, kakaknya, ada Kisti sendiri ya kan? Suruh lipat kain nih, kainnya banyak nih. Kain ada pakaian bapaknya, ada pakaian ibunya, ada pakaian adiknya. Nah, jadi kalau dia melipat apakah dicampur semuanya? Jadi diapakan? Dipisah-pisahkan berdasarkan apa? Pakaian bapaknya dipisah, pakaian mamanya dipisah, masukkan lemari mamanya, pakaian adiknya dipisah, masukkan lemari adiknya. Nah, itu dibuatkan ke matematika seperti ini lah ya. Nah, ini lihat, coba lihat. Dibuatkan ke pelajaran matematika ini adalah pola bilangan. Nah, contohnya 2, 4, 6, 8, 10. Angka berapa angka selanjutnya? 12. Dari mana tahunya 12? Tambah 2 atau pelipatan 2. 2 tambah 2. 4 tambah 2. 6 tambah 2. 8 tambah 2. Berarti angka selanjutnya adalah 10 tambah 2, 12. Nah, itu untuk kalau diterapkan dalam matematika kesamaan pola, mencari polanya. Polanya adalah tambah 2. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu membantu menyederhanakan masalah dan membuang informasi yang tidak penting, yang perlu saja. Misalnya di video tadi juga dijelaskan. Kemarin si Rehan liburannya ke Bali misalnya ya. Liburan ke Bali. Jadi Rehan ini bercerita dengan kawannya, "Woi, kemarin aku liburannya ke Bali. Mulai dari aku naik pesawat, kemudian sampai di Bali, aku lihat pantai, kemudian aku mengunjungi museum, kebun binatang." Nah, seperti itu. Jadi Rehan menceritakan yang penting saja. Yang mungkin dia menceritakan, aku naik pesawatnya nggak ada, harganya pesawatnya segini. Kemudian sampai di Bali aku jam segini. Habis itu aku makan dulu. Setelah itu baru jalan-jalan. Jalan-jalannya aku makannya mie ayam misalnya di situ. Makan mie ayam aku di situ harganya segini. Kalau kamu mendengarkan cerita Rehan seperti itu gimana? Bosan, ya kan? Bosan, ngantuk. Lama kali Rehan ceritanya. Sampai pulangnya nanti besok dia baru selesai cerita. Nah, gitu kan? Jadi lama. Jadi dia ngambil ceritanya yang penting-penting saja, yang menurut dia itulah abstraksi, memilah informasi yang penting saja. Nah, yang terakhir adalah algoritma, berpikir secara algoritma. Apa itu? Yaitu merancang langkah-langkah sistematis, tersusun, terurut. Nah, untuk menyelesaikan masalah. Contohnya yang di awal tadi, membuat teh. Nah, ya. Rebus air panas. Masukkan minyak. Telur, oh dia mau pakai telur, tambahkan telur, masukkan telur. Ya. Ya. Nah, disatukan. Ya, itu dia ya. Jadi berbeda ulang
setiap orang membuat mie ya. Oke, nah itulah dia berpikir algoritma, berpikir secara sistematis, tersusun, terurut. Nah, oke, dari situ sudah paham? Apa itu berpikir komputasional? Ya. Apa itu berpikir komputasional coba kalau iya? Berpikir secara cepat, efisien, cerdas ya. Itulah berpikir komputasional. Ada kan sesuai ini? Supaya dia tersambung, supaya mobil ini bisa sampai ke sekolah. Nah, bus pengantar ini bisa sampai ke sekolah. Kalian gunting jalan-jalannya bisa tersambung sampai ke sekolah. Gunting dan tempel. Bisa? Bisa. Kalau tidak paham nanti silakan tanyakan ke ibu ya. Ini kelompok 4. Kelompok 3. Ini dia. Jangan nanti
penyelesaian supaya lebih efisien, cepat dan mudah. Nah, jadi tidak hanya untuk pemrograman saja, tetapi meningkatkan kemampuan kita berpikir logis. Kemudian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, setelah kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, jadi mudah-mudahan pelajaran ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Ada pertanyaan untuk hari ini? Ya, kalau tidak ada, Ibu tutup pelajaran hari ini. Silakan ditutup oleh ketua kelasnya.